Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 di sini dari kelompok kami terdiri dari Mas Marco dengan NPTRI 102, Teresa dengan 039, Abdul Rafi dengan 093, Atahir dengan 181, dan saya Daverinali 209. Jadi dalam FP terakhir kami pemicu 4 yaitu sistem health traceability untuk meningkatkan rasa aman masyarakat pada makanan dan minuman. Jadi daftar bisnis rule yang kami pakai di sini ada poin A yaitu manajemen penelusuran produk halal, dan ada menggunakan poin D manajemen produk, dan poin E manajemen laporan aduan. Di sini daftar debit transaction kita ada 6, yaitu eksekusi DDLC Atomic yang akan dijelaskan langsung di pekerjaan kita masing-masing. Dan jumlah data yang diinsert pada table adalah ini: batch produksi 126698, hal produk, dan apa pengaduan pembina, rantai penelusuran, rumah potong hewan, tinjauan pengawas, dan toko bahan baku dan UMKM itu 200.000 baris. Ini pekerjaan tugas mahasiswanya: pekerjaan satu Muhammad Abdul Rafi, pekerjaan 2 saya dan Mas Marco, pekerjaan 3 Teresa, pekerjaan 4 dan 5 Tahir, dan pekerjaan 6 sampai 7 dikerjakan oleh saya Dafarinal. Oke, untuk pekerjaan satu boleh Raffi untuk menjelaskan. Oke, baik. Pertama, untuk pekerjaan satu yaitu pembuatan CDM dan PDM dari database-nya. Seperti yang disebutkan tadi, yang dipakai untuk database ini adalah poin A, D, dan E. Jadi untuk entitas yang dipakai, yang pertama yaitu ada UMKM dengan atribut yaitu ID, ID dari UMKM-nya, namanya beserta lokasi. Lalu entitas yang berikutnya adalah eh, halal produk yang memiliki atribut ID, nama, produk ID, produk nama, halal ID, lalu sertifikat batch ID-nya. Lalu yang berikutnya ada atribut batch ID, eh, UMKM ID sebagai foreign key, produk ID sebagai foreign aku, dan trace ID sebagai foreign key. Lalu ada entitas rumah potong hewan, ada atribut rph.id, lalu lalu lokasinya. Berikutnya ada entitas toko bahan baku, ada eh, atribut tobacco.id, lalu ada nama beserta lokasi. Berikutnya ada rantai penelusuran untuk bagian dari poin A-nya untuk menelusuri bagaimana jalan dari bahan baku itu sampai ke UMKM. Ada trace ID, ada previous trace ID. Kalau bukan proses yang pertama, ada current entity type, current entity ID, ada jenis bahan baku, dan transaction date. Lalu terakhir ada entitas laporan pengaduan dan memiliki atribut complaint ID. ID ada product name, location, description, photo reference, report data, beserta status. Baik. Untuk pekerjaan 2, saya izin menjelaskan, saya mengerjakannya dan juga Mas Marco. Di sini membuat DDL dan mengisikan data dummy minimal 200.000 data per table. Jadi di sini DDL kami ya seperti sebuah sebelumnya, di sini membuat status, entity, dan pertama drop dulu tabelnya. Dan kita membuat tabel pembina, UMKM, rumah potong hewan, toko bahan baku, halal produk, lalu lantai penelusuran, lalu batch produksi, dan juga tinjauan pengawas dan laporan pengaduan. Sini deskripsinya, jadi tabel pembina data pelaku usaha produk halal dan potong hewan, sumber baku hewani dan non hewani, halal produk-produk halal, ya seperti itu. Dan lalu untuk membuat data dummy 200.000 per kolom kita menggunakan Python. Jadi di sini caranya kita connect dulu ke DB-nya menggunakan modul Faker. Sini kita connect, membuat connection. Lalu kita di sini menggunakan data record dengan random values, tapi sesuai dengan format yang kita buat di dalam database. Ya, di sini menggunakan hal produk, lalu kita rantai penelusuran, dan data tabelnya.
Dan database transaction yang ada dalam pekerjaan ini yaitu menggunakan eksekusi detail secara atomik. Jadi kita tadi membuat create table, create type atau alter table itu udah eksekusi detail secara atomik dan database transactionnya terdiri dari satu. Selamat datang di LRT Kondisi Jabodebek Bekasi untuk Line. Tujuan akhir Duku Atas dalam BSI. proses pengisian Welcome data. to LRT Jabodebek Di Bekasi sini Line. tadi This train pengisian is data yang bound for Duku 210 Atas BSI. menggunakan tadi Python di situ untuk mengisi data UMKM dan seterusnya. Ya, berikut. Itu untuk pekerjaan 2. Oke, lanjut. Lalu untuk pekerjaan 3, di sini mengembangkan 3 query. Yang pertama langsung saja untuk penelusuran berdasarkan jenis bahan baku, uh, menggunakan optimasi dengan menggunakan indeks di kolom jenis bahan baku, current entity type, dan current entity ID. Buat sintaksnya langsung ada di bawahnya. Lalu setelah itu langsung dari hasil di Postgres adminnya itu langsung keluar seperti itu dengan optimasi dan indexing yang sudah diterapkan di sintaksnya sebelumnya. Lalu yang kedua itu laporan produksi berdasarkan lokasi UMKM. Di sini contohnya dengan lokasi Bandung. Lalu optimasinya juga memastikan ada indeks tersedia di UMKM eh, di lokasi UMKM-nya dan ID UMKM di produk halalnya. Lalu langsung ada juga hasil dari sintaksnya. Dan yang ketiga, menampilkan UMKM yang tidak melakukan produksi lebih dari 1 bulan terakhir dengan optimasinya menggunakan marks dalam production date-nya dan left join untuk mengidentifikasi UMKM tanpa produksi baru dan indexing di batch produksi di UMKM ID di batch produksi dan production date itu sendiri. Lalu untuk hasilnya langsung sudah ada juga di laporan dari hasil dari sintaks sebelumnya. Selanjutnya pekerjaan 4. Lalu untuk pekerjaan 4 yaitu membuat trigger. Jadi di sini itu adalah trigger yang otomatis untuk memvalidasi entitas yang dimasukkan dalam tabel penelusuran. Entity ID-nya itu benar-benar ada di tabelnya, jadi apa datanya sah gitu. Untuk database transaction-nya ada 2, ada validasi select dan penolakan insert. Itu untuk sintaksnya, di sintaksnya ada if, else if, 2 sama else. Itu sesuai untuk uh, bagiannya. Jadi untuk if itu untuk UMKM, else if pertama untuk RPH, lalu else if kedua untuk tobacco, dan else yang terakhir itu untuk yang entitas tidak valid. Lalu untuk eksekusinya, di sini adalah eksekusi untuk yang error. Jadi di ID-nya sekarang yaitu 9999 yang artinya tidak ada, dan hasil PG admin-nya menunjukkan message error sesuai dengan sintaks. Lalu lanjut untuk pekerjaan 5, membuat function untuk informasi statistik. Di sini function ini itu untuk memunculkan jumlah trace per jenis bahannya. Untuk database transaksinya ada 2, select dan group by, lalu ada aggregate count. Lalu untuk sintaksnya itu hanya select jenis bahan baku, terus di jumlah, di count, terus di group by. Itu untuk eksekusinya select statistik, trace by bahan, lalu hasilnya itu sudah terlihat. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh nomor 6. Oke, lanjut ke pekerjaan 6 ya. Di sini pekerjaan 6 prosedur hasil tinjauan pengawas. Jadi mengembangkan sebuah prosedur untuk menginput hasil tinjauan pengawasnya. Jadi di sini eh, transaksi yang ada yang pertama itu transaksi database itu adalah mencatat satu sesi tinjauan pengawas yang dimana di dalamnya itu ada insert, memasukkan satu baris data dan update untuk memperbarui status. Sini bisa dilihat sintaksnya
membuat prosedur dengan input hasil tinjauan, dan ini langkah utama yang mencatat hasil tinjauan pengawas lalu memperbarui status. Sini contoh skenario eksekusinya. Skenario eksekusinya ini pertama kayak kita memberikan status dibekukan pada UMKM dan alasannya, misalnya di sini ditemukan penggunaan non halal, nanti hasil di panel message-nya seperti ini. Dia bakal panggil dan verifikasi log, jadi kita bisa ngelihat di UMKM ID-nya status tindakannya gimana, bekukan dan catatannya. Lalu kita bisa ngecek di tabel UMKM juga statusnya dibekukan. Lalu untuk pekerjaan 7 ini transaksi manajemen traceability halal. Di sini deskripsi objeknya itu catat produksi baru ini berfungsi untuk membuat transaksi tunggal untuk menjamin integritas datanya. Jadi setelah dia menerima input, prosedur akan menjalani validasi kritis apakah benar dimiliki UMKM tersebut. Jika validasi gagal, maka akan rollback dan hanya berhasil baru dicatat ke batch produksi. Lalu transaksinya itu adalah mencatat satu batch produksi baru yang ada select di sini untuk memastikan bahan bakunya sah dan insert. Jika validasi berhasil, memasukkan satu baris data baru ke dalam tabel batch produksi untuk catat peristiwa produksi tersebut. Lalu di sini sintaks Postgre-nya yang membuat catat produksi baru. Dari sini langkah 1 yang validasi kepemilikan dulu. Langkah 2 jika valid, baru maka batch produksi baru. Dan di sini contoh skenario eksekusinya. Skenario eksekusi berhasil itu kalau misalnya contohnya UMKM-nya ID 50 dan mencatat produksi menggunakan bahan baku yang sah miliknya. Nah, di sini misalnya contohnya kita panggil catat produksi baru, misalnya UMKM ID dengan trace ID-nya 82839 daging ayam di sini. Dan di sini dia bakal akan tercatat di sini transaksi berhasil. Dan ya di sini nanti kita panggil dengan ini dan muncul daging ayam. Namun jika kalau gagal, misalnya contoh di sini kita call produksinya 1513780, harusnya ini dia akan memanggil transaksi gagal bahan baku trace ID bukan milik UMKM ID 50. Oke, untuk dan ya sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami A5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan tadi database, di sini tadi kita menggunakan PostgreSQL dan di sini contoh tabelnya, di sini laporan pengaduan. Di sini data table row-nya sudah 200.000 semua ya. Lalu setelah ini kita mau ngecek size-nya, di sini menggunakan query tool, menggunakan komen ini, dan size-nya ada 261 MB. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami A5, terima kasih.